Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Australia, Amerika Serikat, khususnya negara bagian California, dan juga Eropa. May God bless you. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Saudara, sangat menarik jika kita mengamati, mengikuti kasus yang dialami oleh dua orang yang disangka dan bahkan telah divonis, saudara, yaitu tentang pencemaran agama. Yang pertama yang dialami oleh Ustadz Yahya Waloni. Kalau kita menganalisis atau mengkaji apa yang dialami oleh Ustadz Yahya Waloni, saudara, di masa persidangannya kita ingat ya, di awalnya dia didampingi oleh penasihat hukum, advokat, saudara, tapi pada akhirnya dia menolak, saudara. Nah, karena dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, saudara, maka tidak ada perlawanan. Nah, sehingga apa yang disangkakan oleh jaksa itu semuanya diakui oleh Ustadz Yahya Waloni. Persidangan pun menjadi lancar, saudara. Dan kita tahu hasilnya Ustadz Yahya Waloni dijebloskan dalam penjara selama 7 bulan dan itu telah selesai dia laksanakan dan akhirnya dia menghirup udara bebas. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Muhammad Kaceh? Sahabat kita ini, saudara. Ya, memang dari awal kita tahu, saudara, ya kasus yang dialami oleh Bapak Muhammad Kaceh ini sedikit agak berbeda. Ya, bahkan saya katakan sangat berbeda, saudara, perlakuannya. Ya, dari awal kita tahu ya begitu banyak dinamika, saudara. Ya, oknum-oknum, ya baik itu di kalangan kepolisian, saudara, kita tahu di sana ada dusta, ya macam-macam lah kita tahu itu semuanya, saudara. Nah, sehingga Bapak Muhammad Kaceh perlu untuk didampingi oleh tim advokat. Nah, tapi kembali, saudara, apa yang dialami oleh Bapak MKC ini juga, saudara, ternyata itu sangat berbanding terbalik ya. Tidak sama seperti apa yang dialami oleh Bapak Ustadz Yahya Waloni. Ya, kalau Bapak Ustadz Yahya Waloni kita tahu ya justru dia mendapatkan perlakuan sangat baik dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di penjara. Tapi sebaliknya, Bapak Yahya Waloni, saudara, dia mendapatkan perlakuan yang tidak sebaik apa yang didapatkan oleh Ustadz Yahya Waloni, saudara. Nah, sekarang hari-hari ini, saudara, ya kita mendengarkan tentang kesaksian sampah yang kaitannya dengan persidangan Bapak Muhammad Kaceh ini, saudara. Nah, mengapa saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan itu dianggap sampah oleh tim advokat daripada Bapak Muhammad Kaceh? Karena menurut keterangan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad MKC, maksud saya melalui pengacaranya, saudara, ya keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu tidak bernilai. Mengapa tidak bernilai? Ya, sehingga itu disebut sebagai keterangan sampah, saudara. Karena menurut advokat Bapak Muhammad Kaceh, saudara, ya apa yang disampaikan oleh saksi ini, saudara, ya itu tidak sesuai ya apa yang dia lihat secara langsung, apa yang dia dengar secara langsung, saudara. Sehingga ya nilainya tidak ada. Nah, oleh karenanya itulah dianggap sebagai kesaksian sampah. Tapi satu hal, saudara, yang perlu kita pahami juga ya, karena saksi ini dihadirkan oleh jaksa, tentu, saudara, ya kesaksian dia, keterangan dia itu memberatkan Bapak Muhammad Kaceh. Nah, di sini memang kalau kita tidak tahan kuping kita, saudara, ya kita bisa emosi, kita bisa marah, saudara, ya karena jelas apa yang dia sampaikan itu memberatkan klien yang kita dampingi. Jadi ya kita jadi paham, saudara, ya. Tapi kita juga harus hati-hati, saudara, ya ketika kita memberikan keterangan ya di bawah sumpah, sebab apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan undang-undang, saudara, ya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar, saudara, ya, katanya seperti itu, saudara, maka itu juga akan mengakibatkan pelanggaran hukum, saudara. Dan jelas, ya, oleh undang-undang itu sudah diatur, saudara. Bila kesaksian kita itu tidak sesuai, maka kita dapat dipidana, ya. Kan ini adalah kasusnya crime, pidana, saudara, maka itu bisa menjadi 9 tahun. Nah, lalu pertanyaannya, pelajaran apa, ya, dari peristiwa ini yang kita dapatkan? Kalau kita diminta sebagai saksi, saudara, ya, kalau kita tidak memiliki keterangan yang benar, apalagi kita sampai memanipulasi keterangan, saudara, maka itu akan mengakibatkan konsekuensi hukum dan akibatnya kita bisa dipenjara. Karena pihak lawan tentu tidak akan senang dan dia akan memberikan kita somasi. Nah, apabila somasi ini diabaikan, saudara, maka dia punya, secara hukum punya hak untuk mengadukan kepada pihak berwajib. Dan inilah yang terjadi terhadap kedua saksi tersebut. Tentu harapan kita semuanya ini bisa diselesaikan, saudara, secara damai, ya, di dalam Tuhan, ya, sehingga tidak ada yang memberatkan dan jangan pernah sekali-sekali memberikan saksi bohong. Nah, ini, saudara, ya. Saya pikir demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya ini akan memberikan kita satu wawasan dari aspek hukum sehingga kita lebih berhati-hati untuk memberikan kesaksian. Saya, Pastor Dr. Andi Badriati Wiharjo Kusumo, Advokatnya Rakyat Jelata, kembali mengucapkan thank you so much for joining me. God bless you all. Immanuel. Salam